Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya dari remaja masyarakat Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2 yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini dengan judul Pelatihan Dasar Pemrograman Microsoft Excel dalam mempersiapkan remaja dalam menghadapi dunia kerja. Ya, saya di sini selaku Ketua Pelaksana ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasinya dan dukungannya dari teman-teman remaja masyarakat Tanah Koja, karena tanpa bantuan dan dukungan kalian semua, acara ini bisa jadi tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada salah satu perwakilan dari remaja Tanah Koja RT 10 RW 2, dikarenakan harusnya ini sambutan dari Bapak Ketua RT kita, namun karena beliau berhalangan hadir, maka akan digantikan oleh salah satu perwakilan dari remaja Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2. Baik, kepada Saudari Putih Rulia selaku perwakilan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Siap, terdengar dengan jelas nih, Kak Putih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Putih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati Ketua RT Kampung Tanah Koja, RT 10 RW 2 yang kebetulan belum bisa hadir di kesempatan kali ini. Yang saya hormati kakak-kakak ketua pelaksana kegiatan remaja Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2 yang saya banggakan, dan para hadirin yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Perkenalkan, saya perwakilan dari Bapak Ketua RT dan juga remaja Kampung Tanah Koja yang akan memberikan sambutan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmatnya. Di sore hari ini kita semua dapat berkumpul di pelatihan dasar Microsoft Excel dalam rangka meningkatkan kesiapan remaja dalam menghadapi dunia kerja. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan dasar Microsoft Excel dengan tujuan meningkatkan kesiapan terutama remaja Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2 dalam menghadapi dunia kerja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di masa sekarang ini mendapatkan pekerjaan tidaklah semudah membelikan telapak tangan, sehingga kita semua harus menyiapkan generasi-generasi yang sudah dibekali kemampuan penting yang dibutuhkan dalam pekerjaan nanti. Dari pelatihan ini kami berharap remaja Kampung Tanah Koja dapat mendapatkan ilmu-ilmu baru yang berguna untuk masa depan. Kami segenap remaja Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah mengadakan dan mengundang kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih buat Kak Putih selaku perwakilan dari remaja Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2 atas kata sambutannya yang sangat ini saya sendiri sebagai MC dan juga merangkap sebagai ketua pelaksananya ingin mengucapkanlah banyak-banyak terima kasih kepada Kak Putih dan seluruh teman-teman dari remaja masyarakat Tanah Koja. Baik, berlanjut ke acara selanjutnya. Rangkaian dari acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu saya sendiri, kebetulan. Baik, kali ini langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan rekan saya
yang sangat saya hormati kepada Mas Miko. Dia juga merupakan wakil pelaksana dari acara ini. Sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal acara ini, saya sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para kawan-kawan sekalian yang mau ikut berpartisipasi dalam acara ini, yaitu pelatihan dasar pemrograman Excel. Sebagaimana kita tahu, dalam menghadapi dunia pekerjaan ini, apalagi untuk kita-kita yang mau melamar kerja di perusahaan, apalagi untuk bidang admin, marketing, finance, dan segalanya itu sekarang Microsoft Excel memang sangat dibutuhkan untuk pengolahan data dan pengoperasian datanya dan segala macamnya. Nah, jadi tujuan kita di sini, kami ini mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Kami ada di program studi Sistem Informasi. Di sini kami ingin mengadakan pengabdian kepada masyarakat, di mana di sini kami mengambil tema yaitu tentang pelatihan dasar Microsoft Excel. Karena yang kita lihat sekarang ini Microsoft Excel adalah salah satu software atau aplikasi yang cukup penting ya untuk kita, apalagi remaja-remaja yang sudah di usia siap kerja, tapi kadang masih suka ya menerka-nerka lah, kayak apa nih kerjaan yang cocok untuk kita, dan ini salah satu pembekalannya kalau memang kita mau masuk ke dunia kerja yang berhadapan langsung dengan data-data, pengolahan data seperti admin, marketing, finance, dan segala kerjaan yang tadi saya sebutkan. Microsoft Excel ini memang sangat penting. Jadi kami berharap dengan adanya pelatihan dasar, atau mungkin kita bisa sebutnya sharing ilmu aja, kita juga masih sama-sama belajar, saya juga dan Mas Miko masih mahasiswa, jadi saya harap dengan adanya acara ini dapat meningkatkan pengetahuan serta skill-skill teman-teman dari masyarakat Kampung Tanah Koja ini. Ya, itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya ini yang sudah bersiap-siap untuk melakukan pemaparan materi, dan mungkin sedikit sepatah dua patah kata dari Mas Miko mungkin ya. Untuk Mas Miko Prasetyo, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Siap terdengar Mas Miko. Maaf, Jelas ya, ada sedikit karena gangguan. kondisinya di sini hujan cukup deras ya teman-teman. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Di tengah kesibukan teman-teman semua menjalani aktivitas masing-masing, tetapi masih mau untuk menyempatkan waktu untuk hadir dalam webinar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT Kampung Koja yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan webinar ini. Dan kepada Pak Ketua tentunya yang telah mengatur jalannya webinar kali ini dengan alhamdulillah cukup lancar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Prasetyo, mahasiswa Universitas Mercubuana, program studi Sistem Informasi. Dan saya sendiri saat ini sudah bekerja di dealer Toyota di daerah Jakarta Barat juga. Nah, jadi sedikit sebelum saya memulai materi, jadi Microsoft Excel ini memang di dunia pekerjaan ini cukup penting. Persentase penggunaan Microsoft Excel ini sendiri paling besar di antara tools-tools yang lain. Ya, kita tahu ya, kita sama-sama tahu di era industri 4.0 bahkan nanti 5.0, big data menjadi kunci bagi perkembangan suatu bisnis ataupun organisasi. Untuk itu kita harus awali perkembangan ini dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang terkecil dan terpenting dari dalam hidup kita. Oke, mungkin sambutannya cukup sekian. Mohon izin saya share screen ya teman-teman semuanya. Siap, Mas Miko.
Apakah screen saya sudah terlihat? Lihat dengan jelas, Mas Miko. Terima kasih. Oke, baik. Saya mulai saja ya untuk pemaparan materi dan sekaligus nanti pelatihan pengoperasian Microsoft Excel. Jadi sifatnya webinar ini sharing ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Farhan bahwa kita sama-sama belajar. Jadi kita menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dan harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, saya mulai dari yang pertama, outline materi pada kesempatan kali ini ada 10 outline ya atau item dari mengenal Microsoft Excel 2016, kemudian lembar kerja Microsoft Excel, kemudian ada menu Save, Save As, dan Open Data, kemudian pengaturan worksheet, format sel, formula dan fungsi, menyisipkan chart, data sort dan filter, mencetak sheet, dan menutup Excel. Oke, saya mulai dari yang pertama, yaitu mengenal Microsoft Excel 2016. Khususnya 2016 ya, teman-teman. Sebenarnya banyak jenis-jenis Microsoft Excel dari yang sebelumnya 2007, 2010, 2013, dan saya pakai sehari-hari, yaitu Microsoft Excel 2016. Jadi fungsi utama dari Microsoft Excel sendiri adalah mengolah data ya. Yang di dalamnya banyak data yang bisa kita olah, seperti tabel, grafik, diagram, kemudian ada penghitungan dan kalkulasi, penggunaan rumus, fungsi, dan penyaringan data, dan lain sebagainya. Ada banyak fungsi dari Microsoft Excel yang sangat penting digunakan di dunia kerja. Kemudian, bagaimana kita memulai lembar kerja di Microsoft Excel? Mungkin teman-teman juga sudah tahu, tapi saya pengen refresh sebentar. Kita memulai Microsoft Excel ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa dari start menu, kemudian cari Microsoft Excel ya, seperti yang terlihat dari gambar, atau bisa dari search box yang ada di bawah, di sebelah start menu. Teman-teman bisa ketikkan Excel, nanti akan muncul lembar Excel baru. Atau kalau teman-teman yang sudah menyimpan aplikasi ini di desktop, bisa langsung klik di desktop, sehingga akan muncul tampilan Excel baru. Selanjutnya adalah lembar kerjanya. Apa sih yang ada di dalam lembar kerja Microsoft Excel? Ada beberapa bagian ya dari Microsoft Excel ini yang kita ketahui. Yang pertama ada toolbar, di dalamnya ada menu file, save, kemudian ada undo, ada redo. Kemudian ada menu bar, di dalamnya ada file, home, insert, sampai help, ribbon yang di dalamnya ada beberapa terbagi jadi beberapa bagian ya. Ada di clipboard, font, alignment, number, style, sampai editing. Kemudian ada formula di sini untuk mengetikkan rumus atau mengetikkan tulisan yang akan kita ketik. Dan halaman utamanya yaitu worksheet untuk menulis atau mengolah data yang ingin kita olah. Yang selanjutnya adalah menu Save, Save As, dan Open Data. Jadi setelah kita membuat suatu file atau olahan data, tentu kita harus save. Ada beberapa jenis save, ada dua yang kita tahu, yaitu Save dan Save As. Save sendiri, teman-teman bisa untuk 2016 langsung ke File dan Save. Jadi teman-teman nanti tinggal cari tempat penyimpanan yang ingin teman-teman simpan data itu. Tentu berbeda-beda setiap orang ya, bisa di mana aja. Kemudian file name-nya teman-teman juga bebas, ketikkan file name di situ. Mau file name apa aja, terserah teman-teman. Kemudian ada Save As, bedanya apa dengan Save? Untuk Save As ini berbeda tentunya. Save As ini bisa untuk menduplikat file, atau istilahnya menyimpan file ke penyimpanan baru tanpa merubah file aslinya. Jadi kesimpan baru, jadi file aslinya tidak rusak. Atau juga bisa juga untuk menyimpan ke dalam bentuk lain, bisa jadi ke bentuk PDF dan lain-lain. Kemudian untuk open data, gimana sih open data? Open data ya teman-teman tinggal file kemudian open. Teman-teman cari di browse, kemudian bisa cari foldernya dan cari filenya bisa diklik, akan terbuka lembar Excel yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya adalah pengaturan worksheet. Jadi yang pertama sebelum ke pengaturan worksheet, ada beberapa bagian dari worksheet. Yang pertama adalah name box. Name box ini ada kita di sini ada L8, itu menunjukkan sel aktif ya teman-teman.
itu adalah kolom dan 8 itu adalah row atau baris. Jadi E8 itu adalah gabungan kolom dan row. Kemudian ada namanya kolom. Kolom ini ditandai dengan huruf ya, dari A, B, C sampai dengan IV. Kemudian ada row. Row ini ditandai dengan angka atau di sini ke bawah ya, penyusunannya dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 65.536 row. Kemudian ada sel aktif. Di sini teman-teman bisa ketikkan data yang ingin teman-teman ketik atau menulis formula. Dan yang terakhir ada tab sheet. Di sini teman-teman juga bisa untuk sebagai tombol sheet mana yang mau teman-teman pakai. Atau bisa juga untuk menambah sheet atau menghapus atau merename banyak fungsi yang ada di sheet. Kemudian selanjutnya ada pengaturan sheet. Apa aja sih yang kita bisa atur di sheet itu sendiri? Nah, saya rangkum di sini ada 6 jenis pengaturan dalam sheet, dari menambah sheet, menghapus sheet, mengganti nama sheet, kemudian mengatur ukuran kolom atau baris, menghapus kolom atau baris, kemudian juga menambah kolom atau baris. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung masuk ke Microsoft Excel. Jadi ini Microsoft Excel, apakah sudah terlihat Excel-nya? Terlihat, Mas Miko. Terlihat ya. Kita mulai dari yang pertama, sheet, menambah sheet. Gimana caranya? Cukup mudah teman-teman untuk menambah sheet. Ini kursor saya juga kelihatan ya? Terlihat dengan jelas. Terlihat ya, oke. Menambah sheet cukup dengan mengklik tombol plus yang ada di bawah. Ada di bawah tombol plus, tinggal klik aja. Klik, maka akan muncul sheet baru. Itu untuk menambah sheet. Kemudian untuk menghapus, gimana menghapus? Juga cukup mudah, tinggal teman-teman klik kanan, kemudian delete, maka akan terhapus. Selanjutnya adalah mengganti nama sheet. Nama sheet bisa diganti, tinggal klik kanan, sama, caranya cukup mudah, klik kanan dan rename. Teman-teman bisa masukkan nama yang teman-teman inginkan, misalnya SI lah ya. Oke. Kemudian mengatur ukuran kolom dan baris. Ini sebenarnya ada cara mudah untuk mengatur ukuran kolom dan baris. Teman-teman tinggal arahkan kursornya ke atas, ke nama kolom. Tinggal tarik, maka akan berubah ukurannya. Row juga sama, tinggal tarik, maka akan berubah ukurannya. Oke. Terus gimana caranya biar bisa diatur sesuai dengan keinginan kita? Angkanya kita tentuin. Misal contoh, ini dari G sampai K, kolom G sampai K, kita mau atur kolom width-nya itu berapa. Caranya cukup mudah juga, tinggal klik kanan teman-teman, dan pilih kolom width. Nah, di sini bisa diubah nih. Ini kan 8,09 ya, pixel ya. Kita bisa ganti, misalnya kita mau 20, oke, dengan klik 20, maka secara otomatis akan berubah semuanya menjadi 20 pixel. Itu untuk mengatur ukuran kolom dan baris yang banyak. Menghapus kolom gimana? Menghapus kolom juga sama, caranya tinggal blok aja, kemudian diklik kanan dan delete. Menambah kolom atau baris ya sama, tinggal klik kanan dan insert. Atau kalau pengen nambah lebih dari satu ya bisa di blok aja berapa yang ingin ditambah, misalkan 4 ya blok 4 kolom, kemudian klik kanan dan insert, maka akan bertambah 4 kolom. Itu untuk pengaturan sheet. Oke, saya rasa itu. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa ditulis di chat room ya. Nanti sambil kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah format sel. Sel ini juga kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Format sel sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Kita mulai dari yang pertama, number. Sebagai contoh, di sini saya ketikkan ada tabel kelas, ya di sini ada kode kelas, dan biaya untuk kursus ya. Jadi ada 5 kode beserta dengan kelas dan biayanya. Caranya gimana untuk merubah biaya ini menjadi counting dan ditambah rupiah, simbol rupiah di depannya.
Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal plug aja data yang ingin dirubah formatnya, kemudian klik drop down list number pada tab home. Mungkin di sini nggak kelihatan, nanti saya akan buka di Excel aja biar gampang. Kemudian tinggal pilih di sini kategorinya, pilih number dan kategori accounting, dan pilih simbolnya Rp atau rupiah, dan selanjutnya oke, maka akan berubah menjadi rupiah. Nah, kita langsung praktek aja daripada agak susah untuk membayangkannya. Kita langsung praktek ke Excel. Di sini ada sel yang sama tadi. Kita mau rubah angka-angka ini menjadi bentuk accounting dan di depannya terdapat simbol rupiah. Caranya tadi blok, kemudian pilih number yang ada di ribbon ya. Pilih yang ada tanda panahnya nih, panah ke bawah agak menyamping lah ya. Tinggal klik. Nah, nanti akan muncul. Sebenarnya ada beberapa cara sih. Yang pertama ini langsung klik di situ, kedua bisa klik kanan dan format cell. Atau kalau teman-teman pengen pakai keyboard juga bisa pakai tombol kombinasi yaitu Ctrl+1. Sama, ini akan masuk ke format cell. Ya, kita ganti formatnya menjadi accounting, kemudian simbolnya kita pakai rupiah. Kalau udah, tinggal oke. Maka akan berubah selnya menjadi rupiah dan 100.000 menjadi accounting. Itu untuk merubah format sel menjadi counting. Oke, kita balik lagi ke materi. Selanjutnya setelah number ada apa lagi? Ada alignment. Alignment di sini ada beberapa bagian ya, dari text alignment, kemudian ada orientation dan text control. Text alignment sendiri digunakan untuk mengatur perataan teksnya. Mau gimana, secara horizontal, apakah center atau left atau right? Secara vertikalnya bisa bottom, center atau middle, atau top. Kemudian untuk orientation, teman-teman tinggal pilih. Kalau mau bikin tulisan yang miring ke kanan, bisa pakai orientation, tinggal diatur. Atau text control nih, kalau pengen di wrap atau terlipat ke bawah, ya tinggal centang di wrap. String to fit itu biar tulisannya sesuai sama kotaknya, selnya. Kemudian merge cell kalau ada beberapa sel yang ingin kita gabungkan. Ya, untuk memperjelas, saya masuk lagi ke Excel. Kita masuk di sini aja. Misal saya mau merubah nama saya di sini alignment-nya menjadi center. Sebenarnya cara paling gampang ya kita klik di ribbon, ini ada buat center. Ya. Kalau kita pengen pakai tadi bisa ke number, kemudian alignment, di sini bisa dipilih nih. Mau center atau right, ada banyak ya. Fill, justify, dan lain-lain. Saya pilih center. Kemudian secara vertikal, saya pilih center juga. Oke. Kemudian klik OK, maka hasilnya akan center. Loh, kok secara vertikal belum kelihatan? Nah, karena ini selnya cukup kecil. Kalau kita gedein, maka akan center. Beda halnya kalau kita pakai top, maka akan ke atas tulisannya. Nah, maka akan berada di atas secara vertikal. Kemudian untuk orientasinya kita pengen rubah, pengen kita miringin, bisa nih, tinggal ke orientation, kita arahin kemana. Oke, miring ke kanan, atas. Tinggal klik kanan atas, terus oke, maka tulisannya akan miring. Seperti terlihat pada layar ya, tulisannya akan miring. Itu untuk pengaturan alignment. Oke, lanjut adalah format cell. Selanjutnya yaitu font. Mungkin sekaligus sama border ya, font sama border ya. Font sendiri bisa diatur di sini, teman-teman bisa pilih jenis fontnya apa, kemudian font stylenya mau reguler, italic atau bold italic, bisa juga. Font size-nya juga bisa diatur dari 8 dan seterusnya, 9, 10, 14. Masing-masing kebutuhannya, warnanya juga bisa diatur warna apa. Oke. Kemudian untuk border ini ada beberapa bagian juga. Ini line-nya bisa dipilih nih.
garisnya mau putus-putus atau garis solid atau double atau titik strip bisa diatur juga. Kemudian kita tinggal pilih bagian mana yang akan kita border di menu border. Oke, biar gampang kita juga langsung masuk ke Excel, ke font dulu. Oke, untuk mengubah font kita bisa blok mana yang mau kita rubah. Bisa klik number ya, pilih font mana yang akan kita rubah. Fontnya, jenis fontnya. Misal kita mau pakai Times, boleh Times New Roman. Kita tarik ke T, Times New Roman. Bold, font style-nya, kemudian font size-nya 14. Kita klik OK, maka akan berubah hurufnya ya. Berubah semua, jadi gede, jadi nggak muat. Saya balikin lagi ya, karena saya ingin lanjut ke border. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, border ini bisa pilih teman-teman mau gimana. Oke, misal saya pengen garisnya double di luarnya aja. Oke, kita pilih yang garisnya double, kemudian sebelah mana yang kita ingin border, tadi yaitu sebelah luar, maka kita tinggal klik aja bagian luar. Kemudian bagian dalamnya kita solid aja, satu garis saja. Klik satu garis, kemudian pilih mana bagian mana yang akan kita border, dan klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini garisnya yang luar double, dan yang dalam adalah solid, atau satu garis. Oke, Mas Miko, border sudah. Yes. maaf nih saya potong. Ya. Ada masuk pertanyaan nih ternyata kita. Yes. Dan kebetulan pertanyaannya lagi nyambung nih sama yang dibahas. Nah, boleh. jadi ada masuk pertanyaan nih dari Kak Farin Nofrika. Jadi mau katanya, siang saya Farin izin bertanya, bagaimana cara membuat tabel dengan model garis yang berbeda, Mas? Jadi mungkin kalau ini kan garisnya garis yang solid aja ya. Nah, di sini kakaknya ini minta misal di bagian dalam tabel jenis garisnya putus-putus. Mungkin Mas Miko bisa praktekkan nih dengan jenis border yang berbeda. Terima kasih ya Kak Farin ya pertanyaannya. Mungkin sekalian sambil saya jelaskan. Oke, kalau misalkan bagian dalam kita pengen garis putus-putus, caranya sama. Kita tinggal blok aja. Kemudian kita pilih number di ribbon ya, atau tadi seperti saya jelaskan bisa pakai Ctrl+1 atau klik kanan format cell sama aja. Kita tinggal pilih, kemudian masuk ke border dan pilih kita garis putus-putus yang mana yang mau kita pakai. Kalau kita pakai putus-putus yang ini bisa coba klik aja jenis garisnya, kemudian kita pilih yang di dalam nih, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Maka ketika kita klik OK, maka garisnya akan berubah. Garisnya akan berubah seperti terlihat ya pada layar. Maka garis yang tengah ini jadi garis putus-putus. Oke, biar gampang saya hilangin dulu grid lines-nya ya. Nah, kelihatan kan? Ini garisnya putus-putus. Oke. Jadi ada menjawab pertanyaan. Jadi ada dua jenis border yang berbeda dalam satu table ya Mas ya? Yes. Ya. Di luar kita lihat bordernya double, garis double, di dalam putus-putus. Oke, mungkin menjawab pertanyaannya atau masih belum paham? Mungkin sudah cukup menjawab ya, karena belum ada respon lebih lanjutnya lagi. Nanti kalau, oh ini sudah ada tanggapannya menjawab pertanyaan. Terima kasih Mas Miko atas penjelasannya nih. Siap. Memang sama-sama. Mas Miko ini, saya kenal Mas Miko kalau menjelaskan ini memang gampang dimengerti. Baik Mas Miko, saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fill sama protection. Fill ini ya kita untuk mengatur sel itu mau kita warnain apa. Ya. Kemudian protection ini buat mengatur selnya biar nggak bisa diedit sama orang atau ke lock misalnya. Ini kalau yang dicentang artinya lock ya. Oke, caranya gimana? Kita langsung aja balik lagi ke Excel. Pertama fill.
menu fill, kita balik ke sini, ke Excel-nya. Oke, kita misalkan mau warnain kode kelas sampai biaya seperti yang di bawahnya, warna kuning. Caranya gimana? Tinggal blok aja. Sebenarnya cara paling gampang ya ada di ribbon, ada warna kuning. Langsung berwarna kuning. Atau bisa kalau pengen pakai menu format cell, ke number lagi, pilih fill, dan warna kuning. Maka akan ketika kita oke, akan berubah menjadi warna kuning. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah protection ya, atau lock ya. Kita lihat, coba kita lihat ini, kode kelas, dan biaya, kita blok semua. Dan kita mau protect biar nggak di edit sama orang. Oke. Jadi caranya adalah masuk ke number format, kemudian protection. Nah, di sini udah lock ya. Kalau udah lock, berarti nanti pas kita lock, bakalan nggak bisa diedit. Oke. Ini udah otomatis lock. Atau kita coba unlock ya. Ini coba unlock, biar ini bisa diedit, nanti yang lain nggak bisa diedit. Kita unlock. Oke. Ini masih bisa diedit, karena belum kita protect sheet-nya. Caranya gimana? Caranya adalah ke review. Kemudian teman-teman pilih protect sheet. Kita kasih password misalkan 123, re-enter passwordnya 123. Maka yang lain ini nggak bakalan bisa diedit. Kalau teman-teman masih klik, maka akan muncul notifikasi ya, bahwa sel tersebut nggak bisa diedit. Tapi karena yang ini tadi udah di unlock atau nggak dicentang locknya, maka ini bisa diedit nih. Windows 10. Cuma baris kolom yang di blok aja yang bisa diedit. Sisanya nggak bisa. Di bawah juga nggak bisa. Perbalikinnya gimana ya, tinggal unprotect sheet-nya aja. Masukin password 123 tadi. Oke, maka ini bisa diedit lagi nih. Ya, oke. Untuk protection. Oke, kita balik ke presentasi. Oke, sebelum saya lanjut ke formula dan fungsi, apakah ada pertanyaan nih di format cell? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Untuk sampai saat ini belum ada pertanyaan yang masuk ya, Mas. Cuma nanti selagi berjalan nanti akan saya kabari terus kalau ada pertanyaan masuk. Siap. Belum ada, berarti saya lanjut ya. Selanjutnya adalah formula dan fungsi. Ini sangat penting dalam sebuah pengolahan data di Microsoft Excel. Kita tahu formula ini ya, banyak formula atau fungsi yang bisa kita pakai untuk mempermudah pekerjaan kita. Strukturnya seperti apa struktur fungsi? Struktur fungsi sebenarnya seperti terlihat pada gambar nih, saya tunjukkan pakai pointer. Jadi ada beberapa bagian nih. Struktur sendiri ya secara lengkap nih, dari sama dengan sampai C12 itu namanya struktur, satu bagian. Kemudian nama fungsi kita lihat di sini adalah sum. Ada banyak fungsi, bisa sum, bisa average, bisa min, max, atau lain-lain, if juga ada. Kemudian argumennya ada di sel selanjutnya, di dalam kurung. Argumen ini berbeda-beda. Terus kita tahunya argumen yang harus dimasukin dari mana, itu kita lihatnya pada bagian apa. Lihatnya adalah di bawah, nih sebenarnya kita udah ditunjukin. Argumen tooltipnya ada di bawah. Yaitu sum, kemudian dalam kurung, number 1, titik koma, number 2, number 3, dan seterusnya. Kalau kita mau manual satu-satu, atau kalau pengen sebaris ya tinggal pakai tanda titik 2 seperti contoh C7 sampai C12, berarti jumlah ke kanannya. Kalau ke bawah berarti C7 sampai C20 dan seterusnya. Kemudian ada fungsi-fungsi dasarnya. Fungsi-fungsi dasar apa aja yang ada di Excel? Ada kurang lebih ada 7, yaitu sum untuk menjumlah ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian min itu menghitung nilai terendah, max itu nilai tertinggi, average itu menghitung rata-rata, left mengambil sebagian teks dari kiri sebanyak nilai n, di mana n adalah jumlah teks yang akan diambil. Ya, kemudian right kebalikannya, dia mengambil dari sisi sebelah kanan. Kemudian ada mid mengambil dari tengah, tapi di sini dibatasin huruf m, di mana m ini adalah awal teks yang akan diambil, karakter keberapa.
dan n adalah jumlah yang akan kita ambil. Kemudian ada fungsi if, di mana bagiannya atau strukturnya itu adalah if, kemudian logical test, titik koma, value if true, atau nilainya kalau benar, ini apa. Kemudian kalau salah, kemudian selanjutnya value if false. Ini kalau salah nilainya apa. Sebagai contoh di sini ada Yuleningsih. Misalkan kita ada daftar hasil tes seleksi nih, penerimaan karyawan PT Anugerah Sejahtera. Ini udah ada nilainya. Cuma kita kalau ngecek satu-satu cukup lama. Gimana caranya biar kita gampang mendapatkan informasi siapa yang lulus dan siapa yang tidak, ya pakai rumus if. Jadi batas nilainya adalah 70, minimal 70. Terus gimana? Yang 70 berarti lulus, 69 berarti nggak lulus. Di atas 70 secara otomatis lulus. Caranya adalah masukkan sama dengan, kemudian if, kemudian dalam kurung, selnya ke berapa? Ini kan selnya ada di C6 ya, tinggal klik C6. Lebih besar sama dengan, karena kita tadi 70 termasuk, jadi kita pakai sama dengan. Lebih besar sama dengan 70. Atau kalau pengen lebih besar doang, berarti pakai angka 69. C6 lebih besar 69. Logiknya kalau lebih dari sama dengan 70 lulus. Ini value if true. Dan selain itu tidak lulus. Atau value if false-nya adalah tidak lulus. Biar lebih jelas, kita juga langsung masuk ke Excel. Kita masuk ke formula. Ya, di sini. Sorry, teman-teman. Yang pertama, sum. Kita mau menjumlah seperti tadi. Rumusnya adalah sum, kemudian logiknya di sini adalah kita mau menjumlah D4 sampai D8. Ya, sum dalam kurung D4 titik 8. Kenapa di sini nggak menjumlah? Karena di sini saya kasih tanda petik ya, menandakan ini jadi string, bukan jadi rumus. Nah, di sini kalau kita masukin sum D4 sampai D8, maka secara otomatis akan menjumlah. Begitu juga dengan min, cuma kita bedanya pada nama fungsinya aja, kita ganti min. Jadi minnya di sini 100. Kemudian max, semuanya maxnya ada 200 ya. Average-nya rata-rata berapa? Ternyata dari 5 data ini average-nya 150. Nah, selanjutnya ini yang agak berbeda rumusnya, yaitu left, right, dan min. Left gimana? Contoh kita mau mengambil 2 karakter pertama dari sel C5 atau MS Word 2016. 2 angka pertama apa? 2 karakter utama ya, bukan angka ya, karakter utama. Jadi kita masukin rumusnya adalah sama dengan left, karena kita mau ngambil dari kiri. Kemudian kita pilih selnya, yaitu C5, dan berapa karakter yang akan kita ambil? 2, ya berarti 2. Maka kita masukin rumus di sini, left C5, kita ambil 2, maka stay di enter, akan muncul MS. Kalau kita ganti ini jadi 7, bisa juga. Jadi 7 maka kan MS Word. Ganti jadi 12, ya dari kiri ngitungnya dia. MS Word 2016. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian right. Right bedanya apa? Bedanya dia akan ngambil dari sebelah kanan. Misalkan nih C5 tadi kan kalau dari sebelah kiri 2 karakter MS. Ini mau ngambil 4 karakter dari kanan. Ya. 4 karakter dari kanan dari kata MS Word 2016. Maka hasilnya adalah 2016. Kemudian kalau kita ganti 5, apa yang akan terjadi? Ternyata sama 2016. Bedanya apa? Bedanya ternyata di sini ada spasinya nih. Teman-teman lihat di sini ada spasinya. Karena di sini menghitung karakter ya, bukan cuma huruf atau angka. Kemudian selanjutnya mid. Ini mengambil nilai tengah. Jadi nilai tengah dari, sebagai contoh kita mengambil nilai tengah dari MS Word 2016 pada sel C5. Jadi rumusnya seperti tadi saya jelaskan, mid, nama fungsinya, kemudian selnya adalah C5. Kemudian karakter awalnya kita mulai dari mana? Ini mulai dari huruf W. Berarti kita hitung M1, S2, spasi 3, dan W adalah 4. Berarti karakter keempat, dan kita mengambil 4 huruf ke belakangnya. Kita klik titik koma 4, maka menghasilkan Word. Kemudian kalau kita coba ganti jadi 8, jadi apa? Kita Word 201. Dan seterusnya ya, diganti 9 ya, maka Word 2016. Oke. Ini untuk
dasar ya, atau fungsi-fungsi dasar. Kemudian untuk fungsi if, tadi sempat saya jelaskan untuk fungsi if. Jadi if C6 lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Coba kita masukin ke dalam selnya. Sama dengan if, teman-teman bisa klik atau bisa langsung aja juga bisa. Klik. Logical testnya adalah nilai di sel 6 lebih besar sama dengan 70, maka value if true-nya adalah lulus. Dan kalau salah atau nilainya sebaliknya, maka tidak lulus. Kita tutup dan enter, maka hasilnya adalah lulus. Ya, untuk ke bawah ya tinggal ditarik aja, muncul tanda plus yang hitam, tinggal tarik. Maka akan terlihat ini 65 tidak lulus, 68 tidak lulus, 68 tidak lulus, 70 lulus, 85 lulus. Seperti itu. Kalau kita ganti angkanya jadi 50, maka secara otomatis akan berubah jadi tidak lulus. Itu untuk rumus if, ya teman-teman sekalian ya. Kita balik ke presentasi. Oke. Untuk formula dan fungsi, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya? Farhan, apakah ada? Sampai saat ini belum ada ya Mas ya. Mungkin nanti Belum ada. dari jalan ada pertanyaan yang muncul, saya akan kabari lebih lanjut. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Atau kecepatan saya jelasinnya. Cepetan nggak nih teman-teman nih? Gimana nih teman-teman? Tapi dari teman-teman kayaknya belum ada keluhan sih Mas. Dan saya pun ikut mendengarkan. Oh ini ada chat satu. Oh, iya. Itu dari siapa nih? Dari Kak Kansa. Oh, enggak. Aman katanya. Aman ya, nggak kecepatan ya? Ya, Mas. Oke, saya takutnya kecepatan teman-teman nggak ngikutin. Oke, berarti teman-teman masih ngikutin ya. Oke, saya lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya yaitu menyisipkan chart atau diagram. Jadi fungsi selanjutnya dari Excel sendiri ada kita membuat diagram. Jadi dengan diagram tentu untuk menganalisa data itu lebih mudah karena dapat dilihat secara visual. Mungkin kalau teman-teman lihat di background saya di belakang saya itu banyak diagram KPI dari masing-masing personel atau KPI bisnis dari perusahaan saya. Nah itu dibikin pakai diagram di belakang saya. Kalau kelihatan di situ ya gambar saya. Nah gimana caranya? Ya tentunya kita harus punya data dulu. Source datanya kita harus punya. Misal di sini contoh adalah grafik, kita mau bikin grafik penjualan mobil periode Januari sampai Juni 2021. Nah, kita buat datanya. Berarti kita butuh data dari bulan Januari sampai Juni. Jenis mobilnya apa aja? Ya karena saya ini penjualan Toyota ya ada Avanza, Calya, Agya, Alfa, Camry, Rush, Innova dan lain-lain. Masih banyak. Nah, ini karena sebagai sampel aja saya ambil cuma 7 jenis kendaraan ya. Ini kita masukin datanya di masing-masing bulannya. Kemudian caranya gimana untuk membuat chart? Ya tinggal teman-teman drag aja tabelnya. Jadi dari sini nih tabel yang warna kuning tapi kosong, di drag, kemudian pilih tab insert. Tab insert itu ada di atas ya, di tab toolbar ya. Toolbar teman-teman pilih insert, kemudian pilih kolom pada group chart. Karena teman-teman kita akan buat diagram batang. Kalau teman-teman pengen diagram garis ya tinggal pilih yang line. Atau diagram pie diagram, ya bisa pilih yang lingkaran dan lain-lain. Ada banyak jenis diagram yang bisa dipilih. Nah, kemudian kita pilih salah satu dari pilihan yang disediakan sehingga menghasilkan chart. Di sini saya pilih adalah diagram batang. Jadi saya pilih yang kolom. Maka hasilnya akan seperti terlihat pada gambar. Setelah jadi chartnya, kita masih bisa bikin stylenya nih, bisa kita rubah. Ada di menu style, nanti bisa dirubah bentuknya, kayak gimana yang kita inginkan ya. Ini adalah contoh. Kemudian kita juga bisa tambahkan elemen nih. Elemennya apa? Misalnya chart title, atau kita butuh datanya, legend-nya, dan lain-lain kita bisa tambahkan. Dan format-format yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya masuk ke Excel.
Nah, di sini chart yang tadi saya hapus ya, saya pengen ulangin lagi. Jadi kita mau membuat grafik penjualan mobil nih dari bulan Januari sampai bulan Juni di atas Toyota. Caranya cukup mudah, tinggal blok atau drag ya dari kolom paling ujung sebelah kiri sampai bulan Juni dan ke bawah. Kemudian kita tinggal tab insert di toolbar ya, di toolbar bisa pilih insert, dan pilih di sini nih, ada kolom nih, insert kolom. Pilih mana aja boleh, ini boleh. Hasilnya beda-beda, sesuai kebutuhan aja. Mau yang 2D boleh, 3D boleh, atau yang bar ke kanan juga boleh. Kita contohnya yang ke atas aja ya. Ini hasilnya. Maka akan terlihat nih, Avanza bulan oh, ini pakai warna ya. Januari itu warna biru, Februari warna orange, dan seterusnya. Avanza berarti Januari ada 7, Februari ada 5. Karena ini jaraknya 22 ya. Atau kalau pengen susah buat lihat datanya, bisa juga kita lihat, kita ganti datanya. Kita tuker aja, biar bulannya yang ada di sini dan nama mobilnya yang ada di atas. Kita tinggal klik kanan dan select data. Kita tinggal switch nih kolomnya antara bulan dan merek kendaraan. Tinggal switch dan pilih OK, maka akan berubah nih. Jadinya di sini muncul bulan. Dan batangnya, diagram batangnya adalah diagram batang jenis kendaraan atau merek kendaraannya. Ya. Ini ada Januari, Avanza, 7, Calya, 8, dan seterusnya. Kalau yang lain gimana? Yang lain bisa aja tinggal blok aja dan pilih yang lain. Misal di sini kita pilih yang line, seperti ini. Nah, ini disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Mana yang memudahkan kita untuk mengolah data atau menganalisa data. Oke, ini untuk chart. Nah, kemudian tadi setelah kita buat chart, ternyata masih bisa kita atur stylenya. Yaitu ada di tab format nih, atau chart design. Chart design. Kita mau kayak gimana? Misalnya kita desain pengen yang ini, maka tinggal klik aja. Atau yang hitam gelap juga bisa. Banyak pilihan format yang di sini bisa dipilih. Yang garis-garis dan lain-lain. Kemudian kita mau tambahkan elemen lain. Seperti tadi kita mau tambahkan tabelnya di bawah, data table. Tinggal klik di add chart element. Pilih data table. Yang mana nih? Ini kan non atau with legend key atau no legend key. Mana aja boleh. Kita coba masukin with legend key ya. Maka akan muncul data tabelnya di bawahnya. Nah, ini tergantung teman-teman nih. Mau seperti apa bikin chartnya. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Di bawahnya ada elemennya. Kalau pengen elemen yang baru ya sama. Di sini tinggal cari aja. Yang mana mau kita tambah. Ada banyak nih. Ada axis titles, chart title, dan lain-lain. Oke, itu untuk chart. Oke, sebelum saya lanjut, saya cek dulu nggak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan nggak nih? Belum ada, Mas. Masih aman berarti ya, kalau kita bisa berasumsi nih. Kalau dari nggak adanya pertanyaan mungkin masih aman-aman aja nih mereka nih. Masih menikmati lah penjelasan dari Mas Marco. Saya takutnya penjelasannya terlalu panjang, teman-teman jadi ngantuk. Saya sih nggak takutnya. ngantuk, Mas. Untuk saya pribadi ya. Oke ya. Masih ngikutin ya. Pembahasannya bagus. Oh, ini ada apa nih? Oh, enggak, kamu udah dipahami. Siap. Mbak Karin ini ya. Farin, sorry. Mbak Farin ya. Siap. Lanjut ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah data sort dan filter. Nah, Excel ini juga kita bisa untuk menyortir data atau mengurutkan data dan memfilter data biar kita lebih mudah buat nyari informasi. Nah, ini ada menu sort di sini. Sort itu buat mengurutkan ya teman-teman. Mau dirutin nih, datanya mau dirutin. Misalkan dari namanya. Ini saya di sini ada contoh data kalau kelihatan, tapi kayaknya kecil banget nih ya. Kita mau rutin dari namanya, abjadnya dari huruf A sampai Z,
ya kita tinggal blok aja, kemudian pilih tab data dan pilih icon sort. Kita pilih yang ascending nih, atau diurutkan berdasarkan dari kecil ke yang besar. Logonya itu atau ikonnya adalah AZ, kemudian tanda panah ke bawah. Kalau pengen dari Z ke A, ya tinggal pilih yang Z ke A. Maka akan tersort dari A ke Z atau Z ke A. Oh, ini ada pertanyaan nih sebelum Iya, ada sebelum lanjut ya. pertanyaan nih Mas. Apakah terpenuhi menghitung jumlah data dalam suatu tabel? Kita balik ke Excel dulu ya. Ya, berarti ini kalau bisa disimpulkan menanyakan sebuah rumus. Ada nggak sih Mas Miko rumus ya? untuk Boleh. menghitung jumlah data yang ada? Misalnya kayak ini kan ada grafik penjualan mobil. Mungkin dari... Maksudnya cuma data ini misalkan dari Avanza sampai Innova itu ada berapa data ya? Ya, kita mungkin coba ya. Ada berapa jumlah mobil mungkin ya, kayak gitu ya, dari data ini ada berapakah jumlah mobilnya. Oke. Itu bisa pakai con ya teman-teman ya rumusnya ya. Kita pakai con. Kita ambil blok datanya nih dari Avanza sampai Innova. Berapa jumlahnya? Oh, 0. Berarti salah rumusnya. Con A yang benar teman-teman. Con A tertarik, maka ada 7 data. Jadi kalau untuk cari datanya itu ada 7 nih, dari Avanza sampai Innova ada 7 jenis mobil. Oke, kita tambahin lagi yang banyak biar. Nah, kalau banyak kan malas ngitung ya. Nih ada berapa data nih yang terisi ya. Yang terisi bisa pakai kolom tadi rumus con A. Dan kita pilih aja blok dari Avanza sampai Innova. Ada 21 data yang terisi dalam sel tersebut. Oh, baik, terima kasih. Apakah menjawab nih Mbak apa Mas tadi ya? Mbak Kansa nih kayaknya. Dengan Kansa kayaknya Mbak sih ini, cewek kayaknya nih. Oh, cukup ya? Cukup. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya lanjut tadi ke filter data. Selanjutnya setelah kita sort atau urutkan, kita juga bisa sortir data atau filter ya. Kita mau cari data berdasarkan apa, kita bisa filter. Caranya tinggal blok aja seluruh tabel, kemudian klik icon filter pada tab menu data. Kemudian kita pilih drop down-nya, tinggal pilih aja mana yang mau dipilih. Ini agak susah ya. Saya masukin ke Excel aja ya biar gampang ya. Saya masuk ke Excel. Kita mau sort data. Misal tadi seperti yang saya sebutkan, saya mau sort data nih dari Sri Rahayu sampai Endang nih. Saya pengen urutinnya berdasarkan namanya, berdasarkan abjad. Ini kan SR kan, nggak urut abjad ya. Gimana caranya? Tinggal blok aja datanya. Kemudian ke tab menu data atau di toolbar nih, data sort. Ya. Sortnya kita berdasar sort by kolom yang mana? Karena tadi kita mau pakai nama, berarti kita pakai sortnya sort by nama tamu. Dan cell values-nya kita sort bukan cell color ya. Bisa juga kita sort berdasarkan cell color atau font color. Tapi karena ini berdasarkan isinya, kita pakai cell values, kemudian A to Z. Oke, maka akan tersort dari Endang ke Tommy. Ini jadinya nggak urut di nomornya ini 8, 3, 2, 5. Tapi secara nama ini urut abjad. Kalau sebaliknya tinggal kita sort pilih kebalikannya. Z to A. Oke, maka akan dari Tommy ke Endang. Seperti itu. Untuk sortir data. Terus saya balikin lagi nih berdasarkan nomor urut ya. Ya, seperti awal berdasarkan nomor urut largest to smallest. Oh, kebalik. Small to largest, sorry. Dari paling kecil ke paling besar. Oke, ini udah urut. Selanjutnya adalah kita pengen filter datanya. Caranya gimana? Kita tinggal blok aja. Nah, kita pilih filter di tab menu data ya. Ini masih di menu data, sebelahnya sort. Kita mau filter dari apa? Misal kita dari filter berdasarkan kode kamar.
kita pengen cari yang top room aja, ya udah tinggal klik, kemudian pilih yang top room. Oke, maka yang top room di sini ada 3. Oke. Kalau yang bisnis ada berapa? Yang bisnis juga ada 1. Dan lain sebagainya ya. Balikinnya gimana? Tinggal select all. Atau kalau datanya ada banyak, ini misalkan di sini pilihannya ada banyak nih, ngelewatin kotak ini bahkan sampai ada ratusan. Tinggal teman-teman cari di sini nih, kata kuncinya apa? Misal kata kuncinya tadi sweet, yang kita tinggal ketik sweet. Ini muncul sweet, pilih ya, klik OK, maka akan sweet dan lain sebagainya untuk menu filter. Oke, ini untuk menu filter. Kita balik ke presentasi. Oh, sorry. Ini ada pertanyaan nggak nih sebelum saya lanjut lagi nih? Belum ada ya? Oke. Belum ada pertanyaan, berarti saya lanjut. Selanjutnya adalah mencetak sheet. Caranya gimana? Caranya kita atur dulu. Kita atur dulu page-nya mau seperti apa nih. Kalau teman-teman ada di halaman Excel, teman-teman tinggal ke tab page layout, kemudian pilih page setup yang ada tanda panah ke bawah tadi. Maka akan muncul seperti ini nih tampilannya. Teman-teman bisa pilih orientasinya seperti apa, dan paper size-nya apa. Nah, margin juga bisa di setting ya, header, footer, dan lain-lain. Ini bisa di setting. Selanjutnya kalau udah ke setting, masuk ke file, kemudian print. Ke file, kemudian print. Ya. Nanti tinggal print. Sebenarnya sebelum print ini ada beberapa pilihan nih di sebelah sini, tapi ini gambarnya terlalu kecil ya. Ini ada berapa, copies-nya mau berapa cetakannya mau berapa banyak ya, atau kopiannya berapa banyak. Kalau kita pengen cetak 10, ya tinggal ketikkan 10. Kemudian ada pilihan yang lain yaitu nama printernya, kita printer yang mana yang kita pakai, ada pilihannya. Kemudian printer properties itu bisa buat mengatur properti yang lain seperti kualitas, warnanya hitam putih atau halaman terbalik dan lain-lain. Nah, terus jumlah halaman yang akan dicetak di sini kita tinggal pilih, atau kita mau cetak all page atau custom atau cuma first page dan lain-lain. Kita langsung masuk aja kayaknya ke Excel ya, biar gampang. Kita mau cetak ini, caranya gimana? Tadi ya di page layout ya, tinggal pilih page setup. Pilih dulu mau potret apa landscape. Kalau potret, oh ya wis, potret berarti potret itu yang berdiri ya, landscape yang tiduran ya, secara lebih gampang ya. Oke, kita pakai potret dan ini adjust-nya 100%. Ukuran kertasnya pakai apa nih? Pakai A6 lah ya kali ya, coba ya. A6. Oke, pakai A6. Marginnya kita bisa setting di tab margin. Dari kiri berapa, dari atas berapa, dari kanan berapa, dari bawah berapa. Ini bisa disetting ya. Kalau udah kita klik OK. Ini page-nya udah kita setting, kemudian kita tinggal print. File, print. Oh, tapi kepotong nih teman-teman nih. Kenapa ya kira-kira kepotongnya? Ini kenapa kepotong kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, ini kepotong karena tadi ukuran kertasnya kita pakai A6. Tuh ukurannya terlalu kecil. Jadi nggak muat nih buat di print di A6. Tapi kalau kita pengen print di A6 aja, nggak pengen ganti kertas, pokoknya kita ukurannya A6. Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman blok nih, area mana yang akan di print. Misalnya kita dari nomor urut sampai dengan fasilitas. Oke. Kemudian print area nih, pilih areanya yang mau di print nih, print area. Kemudian set print area. Oke. Orientasinya kita pengen rubah. Ini kan tanya lebih memanjang ya. Kita ganti orientasinya jadi landscape. Kita udah ganti landscape. Kita ganti landscape, kemudian ganti width-nya jadi one page.
Nah, maka kalau teman-teman print, pilih print, maka akan terprint satu lembar. Ya, satu lembar halamannya. Jadi tadi kan kepotong, kalau ini full satu lembar. Oke, itu untuk print. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak ya? Pertanyaan mungkin belum ada Mas Miko, tapi saya mau sedikit memperjelas, Yes. mengkonfirmasi lagi ke Mas Miko. Mungkin teman-teman juga ada Ya. yang miss sebelumnya. Berarti kalau misalnya kita lihat ini dari Microsoft Excel, itu cukup berbeda ya Mas ya cara mencetaknya dibandingkan produk Microsoft lainnya. Seperti mungkin Word, PowerPoint, itu mungkin kalau kita print, kita tinggal set kertasnya berapa, kita bisa aja langsung print ya Mas ya. Oh, berarti teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pakai Microsoft Excel dan mau mencetak nih hasil spreadsheet-nya teman-teman, itu tadi kita pertama kita blok dulu ya Mas ya, apa aja yang mau di print. Kita blok dulu. Betul. Lalu kita masuk ke print area ya. Ya, kita print area mana yang mau kita print, kita pilih dulu. Baru pilih ke menu printnya. Kita set dulu width-nya mau berapa, page-nya mau berapa. Kalau mau satu kertas ya kita ganti one page, page-nya juga satu kertas, kalau one page juga di sini. Seperti itu. Kalau Word mungkin teman-teman bisa langsung print karena itu udah ukurannya satu lembar. Kalau Excel berbeda. Oke, ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Mas Miko, mungkin bisa dilanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, masuk ke slide menutup Excel nih. Berarti slide terakhir nih ya, belum pertanyaannya. Menutup Excel caranya tinggal pilih ini aja, tinggal klik tanda silangnya aja. Tinggal di sini ada 3 pilihan nih, save, don't save, sama cancel. Kalau save artinya kesimpan, don't save artinya yang nggak kesimpan, keluar tapi nggak nyimpen, cancel artinya nggak jadi keluar. Itu untuk menutup Excel. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan yang moderator. Baik, terima kasih banyak nih Mas Miko Prasetyo atas waktunya dan penjelasannya, sharingnya yang sangat ini menurut saya pribadi ya. Ini wah penting banget sih Mas memang untuk Excel ini ya, untuk dunia kerja. Karena jujur aja saya pun sebagai kita ya Mas ya, kita di kuliah tuh sistem informasi lah. Untuk Excel mungkin memang harusnya untuk pemrograman seperti ini harusnya kita familiar. Tapi untuk kita pribadi, jujur aja ya Mas ya, di perkuliahan kita nggak diajarin yang gini-gini sebenarnya ya Mas ya. Ya, jadi dengan adanya sharing ini, ya menurut saya sangat membantu lah. Kayak paling tidak pada dasar-dasar Excel, dan ketika nantinya kita ingin terjun ke dunia pekerjaan, kita nggak kaget lagi. Oke, sedikit saya review dari apa yang sudah Mas Miko sampaikan tadi, mulai dari awal. Kita sudah mengenal apa sih itu Microsoft Excel gitu. Ada fungsi utamanya Microsoft Excel yaitu untuk mengolah data, pembuatan grafik, pembuatan diagram, sama tadi yang udah banyak dicontohin Mas Miko tentang formula dan rumus-rumusnya. Lalu habis itu tentang lembar kerjanya, apa aja sih yang ada di lembar kerjanya. Lalu ada cara menyimpan atau save as kalau kita mau duplicate filenya, atau gimana cara kita open datanya nih. Data-data yang kayak misalnya kita udah pernah bikin nih di Excel, kita mau open datanya, itu tadi udah dijelasin juga sama Mas Miko di awal. Lalu ada pengaturan worksheet-nya, di mana di situ ada row, ada kolom, di mana row itu yang berada vertikal ke bawah, dan row-nya itu horizontal ke kanan. Lalu ada format cell, di mana format cell itu ada number, alignment, ada font-nya juga, dan tadi juga ada border. Kita juga tadi udah dapat pertanyaannya, gimana cara merubah border, gimana tadinya bordernya yang jadi solid warnanya atau double, tadi kata Mas Miko, menjadi bagian dalamnya itu garis putus-putus. Itu bisa disetting semuanya. Ada fill color juga, ada protection, gimana kalau misalnya kita nggak mau lembar kerja kita tuh diacak-acak sama orang lain, atau bahkan kita takut nggak sengaja nih kacak-kacak kita udah ada protection. Terus tadi kita masuk ke formula, fungsinya, ada chart juga untuk membuat diagram, lalu ada data sort dan filter untuk kayak kita mengurutkan
Misalnya kita mau datanya kita awali dari abjad A sampai Z, atau kita mau ubah dari Z sampai A, dan kita juga bisa pilih data apa aja yang dimasukkan seperti tadi dicontohkan sama Mas Miko. Misalnya kita mau tampilkan cuman yang top room-nya aja, tadi udah dijelasin juga sama Mas Miko, sama mencetak sheet. Ini menurut saya yang paling unik ya, karena saya sendiri tidak, ya mungkin baru ini saja saya mempelajari Excel lagi. Dulu sempat SMP saya belajar, dan sekarang juga akhirnya mulai refresh kembali kalau kita ingin mencetak sheet itu atau ngeprint ya, bahasa gampangnya, bahasa kita-kitanya, itu ternyata harus diblok dan lalu kita masuk ke print area dulu. Area mana aja sih yang mau di-print, karena kalau Excel itu luas ya teman-teman. Lembar kerja yang nggak seperti Word, dia sudah ada batasan kertasnya. Kalau Excel itu kan luas, jadi nggak bisa kalau kita mau ngeprint semuanya menjadi satu kertas saja. Dan terakhir tadi Mas Miko udah jelasin tentang cara menutup Excel. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu sebenarnya ini sesi tanya jawab. Cuma karena tadi di awal juga pada saat materi kita sudah selipkan ya, tanya jawab yang masuk dari teman-teman. Kalau saya cek di kolom chat sih udah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa next ke pesan dan kesan aja kali Mas Miko ya. Oke, jadi di pesan dan kesan kali ini, pertama-tama nih teman-teman, aku mau minta bantuan teman-teman untuk ngisi kuesioner tentang apa aja yang udah kita share hari ini di webinar ini. Sebentar ya teman-teman. Aku akan kirimin presensinya ke kolom chat teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang aku minta partisipasinya untuk ngisi presensi ini, nantinya teman-teman akan dapat sertifikat dari pelatihan dasar ini. Ini bukan sertifikat resmi atau internasional, cuma seenggaknya ini buah terima kasih kita kepada teman-teman, bentuk apresiasi kita kepada teman-teman yang udah mau berpartisipasi nih dalam acara webinar kita. Oke Mas Miko, mungkin bisa ditutup share screen-nya, karena selanjutnya kita akan masuk penyerahan sertifikat secara simbolik. Yang pertama, saya akan menyerahkan pada Mas Miko secara simbolik, yaitu selaku pemateri dan wakil ketuanya nih. Maaf Mas Miko, apakah sudah terlihat? Terlihat jelas. Baik, sertifikat ini saya berikan kepada Mas Miko selaku pemateri, di mana Mas Miko ini sudah membantu kita lah dalam sharing kali ini, ngasih tahu kita kalau banyak ternyata program dari atau rumus-rumus dari Microsoft Excel yang dapat membantu kita dalam dunia pekerjaan nanti. Baik, Mas Miko mungkin bisa tolong sekalian didokumentasiin ya Mas Miko ya ini ya. Karena siap. Saya bisa. Screenshot ya. Baik, Mas Miko. Terima kasih, ini sertifikatnya. Saya screenshot. Batch 1, 2, 3. Bentar, saya coba ke pen dulu. Takutnya nggak ke-save. Oke, cukup. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan sertifikat kepada perwakilan peserta, yaitu oleh Kak Uti ya. Saya selaku tadi perwakilan dari remaja Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2. Selanjutnya, sebentar ya teman-teman. Terlihat nggak nih Mas Miko? Terlihat. Oke. Baik, dengan ini saya screenshot juga ya. Ya, saya serahkan sertifikat ini kepada
perwakilan dari Remaja Kampung Tanah Koja, yaitu Kak Putih. Dengan ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Baik, Mas Iko, mungkin bisa minta tolong didokumentasikan. Sudah. Oke, siap deh. Baik, terima kasih teman-teman. Absensinya, presensinya udah terlihat belum ya? Belum masuk di chat room. Belum ya? Sorry teman-teman. Ada kesalahan tadi. Nah, Oke. udah. Bantuannya teman-teman boleh diisi atau di-save dulu, nggak apa-apa. Ya. Di-save dulu di diisinya HP-nya nanti masing-masing linknya. Kita bakal Ini nanti yang udah ngisi bakalan kita terbitin sertifikat of attendance-nya dari teman-teman ya. Baik. Sama-sama Mbak Kansa ya. Iya, terima kasih juga Mbak Kansa. Oke, saya serahin ke moderator. Baik, terima kasih Mas Miko. Karena kita sudah berada di penghujung acara hari ini dan alhamdulillah ya, menurut saya ini cukup lancar dan materi yang diberikan oleh Mas Miko ini juga sangat mudah dipahami. Benar kata teman-teman tadi bilang sudah dipahami karena Mas Miko ini juga ada pertanyaan masuk, langsung aja dihajar sama Mas Miko. Kita coba aja langsung nih di Microsoft Excel. Dan menurut saya itu ya poin penting lah ya. Karena kalau misalnya kita cuma dikasih teori-teori aja mungkin itu agak kesulitan untuk memahaminya. Cuma kalau langsung terjun ke lapangan ya istilahnya, kita langsung mencoba sendiri, itu kita bisa tahu lah ya bagaimana sih cara ini bekerja, ini gimana caranya. Oke, langsung saja untuk menutup acara ini, saya selaku Ketua Pelaksana sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan rekan-rekan semuanya, terutama dari Remaja Kampung Tanah Koja RT 10 RW 2 atas partisipasinya, dan juga tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RT kita yang sekarang belum bisa hadir dalam acara hari ini. Cuma saya sangat berterima kasih atas izin untuk mengadakan acara ini ya, training atau sharing kepada teman-teman sekalian. Baik, saya harap apa yang telah disampaikan hari ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Miko selaku rekan serta pemateri pada hari ini, karena tanpa adanya Mas Miko, mungkin ini materi ini tidak berjalan dengan lancar webinar ini. Saya harapkan ya apa yang kita sharing, apa yang kita training hari ini dapat menjadi ladang ilmu ya bagi kita. Apalagi mungkin ada teman-teman yang mau ngelamar kerja, udah mau masuk ke dunia pekerjaan, semoga ini menjadi salah satu penambah skill teman-teman lah untuk bahan acuan teman-teman nanti ketika melamar pekerjaan nanti. Baik, tanpa berlama-lama, sekali lagi sebelum menutup acara ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya mohon bantuan dari teman-teman semuanya yang mengikuti acara ini untuk mengisi form presensi atau absensi yang telah saya kirim di kolom chat. Akan kami tunggu sampai nanti malam dan akan kami kirimkan ke email kawan-kawan masing-masing. Baik, Mas Miko, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktu di sore hari ini, di sore yang cukup dingin, mendung, hujan bahkan di sini, hujan gede. Teman masih menyempatkan waktu untuk hadir, sekedar mendengarkan sharing dari kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ke depan, dunia kita akan berubah menjadi dunia yang digital,
kita sebagai generasi milenial pun harus bisa beradaptasi terhadap itu. Untuk itu, teman-teman semua, yuk kita sama-sama belajar ke arah yang lebih baik. Kita perbaiki diri kita, selanjutnya kita membangun negeri kita untuk menjadi negeri yang lebih maju dari sebelumnya ya. Oke, saya cukup sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke mana ya? Pertanyaan lebih lanjut, kalau nanti ada bisa ke pertanyaan, karena teman-teman ini kan juga kontekannya sama saya ya. Dari awal kita Ya. mau bikin acara, nanti mungkin bisa lanjut aja via personal chat saya. Boleh. Nanti akan saya teruskan ke Mas Miko. Nanti kita akan jawab secara boleh. online aja ya Mas Miko ya, tidak secara langsung. Boleh. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman pengen Zoom lagi atau ada yang ingin teman-teman ketahuin lagi ya, nggak apa-apa, kontak ke Pak Ketua kita, Mas Farhan ya. Jadi, Terima kasih. semoga ke depan sih harapannya situasi bisa normal kembali ya. Kita bisa berjumpa secara langsung, bersilaturahmi secara langsung. Kali ini kita masih secara online, ya nggak apa-apa lah. Kita secara online dulu, suatu saat nanti semoga ya bisa secara langsung, offline. Jadi lebih enak komunikasinya dan lebih bisa meningkatkan silaturahmi lah, intinya itu. Oke, cukup Mas Farhan, saya kembalikan lagi. Baik, Mas Miko, karena rangkaian dari acara webinar kita pada hari ini, pada sore ini, sudah hampir mencapai puncaknya, mencapai puncak acara dan sudah selesai juga. Nah, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi, kepada Kak Putih, Kak Kansa, Kak Farin, Kak Baihirul, Kak Ahmad Mauli, Kak Sabila, Kak Gifari, Kak Franciscus Marmora, Kak Akmal, Kak Arif, dan Kak Hariri yang sudah berpartisipasi ya. Saya harapkan mungkin bisa menambah pengetahuan kakak-kakak semuanya. Dan saya harap juga kondisi kita semakin membaik ya, pandemi ini. Semoga cepat usai dan kita bisa bertemu in person secara langsung. Seperti yang tadi Mas Miko bilang. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman mungkin bisa membantu untuk mengisi presensinya yang belum. Akan kami tunggu dan nanti sertifikat akan kami kirim via email kawan-kawan masing-masing. Baik, itu saja rangkaian acara kita sudah selesai. Mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Berakhirnya acara ini, maka akan saya tutup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.